Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Dioja. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du. Yang kita muliakan pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Khair alladzi lam yusamma ismuhu ta'liman wa takriman. Dewan Tahkim yang arif dan bijaksana, santri wa santriwati yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Jikalau kita lihat dengan sudut pandang agama, di mana manusia sudah lupa dengan tujuan hidupnya. Padahal sebelum kita lahir di era modernisasi saat ini, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa tunduk, taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Juga pada Al-Qur'an dan Sunnah-Nya yang dipelopori oleh Sayyidul Anbiya, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Nuri Qulubina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi entah kenapa hadirin, mereka tahu dan hafal sejarah Nabi, salah satunya Isra wal Mi'raj. Tapi hidupnya masih saling membenci, mencaci maki, membabi buta sesama antara umat manusia. Mereka tahu sejarahnya, tapi selalu melupakan Tuhannya. Oleh karena itu, insya Allah di momentum grand final ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul memetik hikmah di balik Isra wal Mi'raj. Masya Allah, semangat. Hadirin rahimakumullah. Denuri semangat, Denuri. Hampir setiap bulan dalam kalender Islam memiliki sejarah dan kemuliaan. Bulan Muharram, waktu hijrahnya Nabi. Bulan Rabiul Awal, lahirnya Nabi. Dan di bulan Rajab, di Isra dan dimi'rajkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, jikalau kita amati, Isra wal Mi'raj merupakan dua peristiwa secara vertikal dan horizontal. Apa yang dimaksud dengan horizontal? Mari merujuk firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kemahasucian asma-Nya dengan berfirman subhana, agar manusia meyakini sifat-sifat keagungannya yang tiada taranya. Kekuatan absolut yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang mampu kecuali Allah. Miliknya lah otoritas seluruh lapisan langit dan bumi. Repo. Alladzi asra bi 'abdihi, yang telah memperjalankan hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Lailan, di waktu sebagian malam. Dari mana ke mana? Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sampai Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Yakni Baitul Muqaddas yang terletak di Elia, Yerusalem, tempat para nabi-nabi terdahulu sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itulah semua nabi dikumpulkan di
Nabi Muhammad adalah nabi seluruh alam, dan Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh umat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, lalu apa yang dimaksud dengan vertikal? Yaitu perjalanan Nabi dan malaikat Jibril dari Al-Aqsa menembus dimensi alam yang keluar dari ruang dan waktu. Pertama, alam nasur, yaitu alam kebendaan yang pertama-tama disadari seorang manusia. Yang kedua, alam zabarut, yaitu alam yang diisi oleh jin, setan, dan iblis. Yang ketiga, alam malakut, alam yang diisi oleh seluruh para malaikat. Yang keempat, alam lahut, yaitu alam yang tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak terbatas, dan tidak terwujud. Weh, semangat Tenori, semangat. Seirama dengan firman Allah dalam Quran surat An-Najm ayat 13-14. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain ketika di sidratil muntaha. Hadirin rahimakumullah, jikalau kita mengambil hikmah dari peristiwa Isra wal Mi'raj vertikal dan horizontal. Pertama, pelajaran yang dapat kita ambil buatan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah yang lazim disebut hablum minan nas, yang digambarkan ketika Isra-nya Nabi. Kita lihat ukhuwah Islamiyah semakin hari semakin merosot. Negara-negara mayoritas agama Islam seakan-akan terbungkam ketika melihat genosida yang dilakukan oleh kafir Zionis Israel kepada saudara kita di Palestina. Ukhuwah wataniyah pun juga semakin hancur. Tenori, semangat Tenori. Apalagi mendekati pesta politik di tahun 2024, seakan-akan berebut kursi legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Sampai terjadi tumpah darah, nyawa pun murah demi memuaskan nafsu dan amarah. Ukhuwah insaniyah pun juga semakin hancur ketika Indonesia diterpa bencana alam di mana-mana, gempa bumi, longsor, tsunami. Kita diam 1000 kata di saat saudara kita mempertaruhkan nyawanya. Wih, Tenori, semangat Tenori. Oleh karena itu, jikalau kita memahami hikmah dari Isra-nya Nabi, yaitu hablum minan nas, Semangat Tenori, semangat. saling membantu, saling kasih sayang, maka akan tercipta kerukunan urgensi ukhuwah Islamiyah, Saling sayang. dan insaniyah. Saling sayang. Hikmah yang kedua, hablum minallah, yang digambarkan mi'rajnya Nabi. Sebagaimana dari peristiwa itu kita diperintahkan untuk sholat. Nabi bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'minin, bahwa sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukminin. Dalam riwayat lain dikatakan, as-sholatu arsyu muhiddin, bahwa sholat itu adalah malam pengantinnya orang mukminin. Perbaiki sholat kita, maka Allah akan perbaiki hidup kita. Tahukah Anda, identitas umat Nabi Muhammad SAW adalah sholat 5 waktu. Sholat yang pahalanya tidak kurang seperti sholat 50 waktu. Jikalau sholat kita salah, tidak menepati syarat dan rukun, maka jangan anggap ibadah kita yang lain akan diterima di hadapan Allah. Apalagi kalau subuh kesiangan, duhur ada di tempat kerjaan, asar kesorean, maghrib kemalaman, dan isya ketiduran. Na'udzubillah, na'udzubillah. Tenori, semangat Tenori. Dari Al-Fakir mengajak, mari kita perbaiki hidup kita selama matahari terbit di ufuk timur dan berjalan di atas porosnya dan terbenam di sebelah barat. Maka Allah akan selalu membukakan ampunan bagi kita. Allah adalah tujuan, Muhammadur Rasulullah adalah jalan. Tidak akan mendapat illallah kecuali dengan Muhammadur Rasulullah. Dari awal sampai akhir dapat saya simpulkan bahwa Isra wal Mi'raj bukan hanya sejarah saja, tapi kunci untuk meraih kebahagiaan dunia.
dunia dan di akhirat dengan cara merawat hikmah yang terkandung di dalamnya. Hikmah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi